Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah. Wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, keimanan dan kekuatan sehingga kita bisa berada di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Tidak terasa sudah tinggal sisa-sisa bulan Ramadan. Apa yang kita persiapkan di akhir-akhir hari di bulan Ramadan? Apakah sudah meningkat iman kita? Apakah sudah selesai bacaan Al-Quran kita? Semuanya mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa menemui bulan Ramadan berikutnya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ayol hadirin musyahadatul kiram, kita bersyukur karena apa? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mana ketaatan hati. Tidak semua diberi kesempatan untuk menjaga hatinya. Banyak orang yang lalai. Orang-orang banyak membersihkan diri, mempercantik luarnya saja, tapi batinnya dia tidak perbaiki. Karena apa? Maka dari itu kita belajar di sini mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sampailah kita kepada ta'atul qulub, ketaatan hati. Wa min ta'atil qalb, dan di antara ketaatan hati adalah al-imanu billah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakin, tidak ada keraguan di dalam hati kita atas adanya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ketaatan hati adalah ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawadhu. Seseorang ini harus tawadhu, merendah diri, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pengarang kitab ini sendiri, Al-Habib Ahmad bin Zain, suatu hari ketika beliau telah selesai berdakwah, ketika mau melewati perkampungan, yang penunjuk arah ini mengajak Habib, jangan lewat perkampungan ini, nanti engkau tambah capek. Orang-orang akan bersalaman sama engkau ya Habib. Kita cari jalan keluar, muter. Apa jawabnya Habib Ahmad? Ketahuilah wahai saudaraku, kita masuk perkampungan itu aja tidak apa-apa. Banyak orang yang menyalami tidak apa-apa. Aku capek tidak apa-apa. Yang aku harapkan, beliau orang-orang yang menyalamiku tidak melupakanku dan akan memberi syafaatku di hari kiamat nanti. Begitu tinggi ilmu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tapi masih mengharapkan syafaat dari orang-orang yang menyalaminya. Nah, ini perlu dicontoh. Orang-orang yang mana memiliki ilmu agama harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi, tawadhu kepada yang lain, apalagi kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wan nasihah lil muslimin. Kita tentunya selalu berharap ada nasihat-nasihat yang kita terima. Karena apa? Nasihat lil muslimin hiya asidqu fi talabin naf'alahum. Mencari manfaat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian wassakha, dermawan. Kemudian husnudzon, berbaik sangka. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Syihabuddin di dalam ceramahnya
selalu mengingatkan husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Baik ceramahnya di pagi hari, baik di siang hari maupun di malam hari, selalu menyisipkan husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Wa ta'dimu sya'airillah, mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat syiar Allah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kita agungkan, kita ramaikan, kita makmurkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala ni'amillah. Dan di antara ketaatan hati adalah syukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat berupa kesenangan kita ataupun keburukan kita. Maksudnya apa? Nanti dibahas tentang musibah. Kita harus bersabar tentang musibah dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sang Pencipta tidak akan memberikan suatu musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Seperti apa? Syukur atas nikmat tersebut adalah Islam. Kita diberi kesempatan Islam. Islam adalah berserah diri dan taslim, menunduk, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ah, kita melakukan ketaatan. Kita bisa melakukan puasa di bulan Ramadan. Kita bisa melakukan salat tarawih, dan semuanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. At-ta'at sairin ni'am, dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Kemudian sabar. Sabar ini ada 3, sabar alal bala, sabar alal ta'ah, wa sabar alal maksiyah. Sabar atas musibah atau cobaan, seperti kita diberi sakit, seperti tidak ada hujan dan lain sebagainya. Wal mautul ahibbah, dan kita sabar dari musibah adalah meninggalnya orang-orang yang kita cintai, meninggalnya orang-orang yang kita kasihi. Kemudian wa faqdul mal, kita kehilangan harta. Wa tasallatun nas, dan pemimpin-pemimpin yang mana teraniaya. Wa tasallatun nas, kita dipimpin oleh orang-orang yang zalim seumpamanya, misalnya ini termasuk musibah alal bala. Al-Imam sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib, merupakan mantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menjadi seorang pemimpin, Amirul Mukminin, kemudian ditanya oleh masyarakatnya, "Hai Amirul Mukminin, zaman dahulu, ketika zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Umar, ketika zaman Sayyidina Utsman, itu semuanya luar biasa, masyarakatnya tenang-tenang. Tapi kenapa kok di zaman engkau itu masyarakatnya luar biasa?" Apa jawabnya Imam Ali? Ketahuilah bahwa seorang pemimpin ini tergantung masyarakatnya. Apabila masyarakat itu baik, maka pemimpinnya akan baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang baik dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala pilihkan pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sabar atas ketaatan. Puasa kita, salat kita, zakat kita, semua amal ibadah kita jalani setiap harinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Kemudian sabar atas maksiat. Apa itu sabar atas maksiat? Sabar jangan sampai kita terjerumus di dalam maksiat. Selalu apabila kita jatuh di dalam lubang, suatu lubang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pemuda-pemuda mengeluh akan sulitnya seseorang untuk bertobat. Ketika dia melakukan maksiat, bertobat. Ketika dia melakukan maksiat, bertobat. Tanya Habib Umar, walaupun bertobat 100 kali, maka itu tetap dilakukan. Mungkin sekarang, besok, jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setan dan bala tentaranya akan mengwas-wasi, meragu-raguin hati kita. Untuk apa? Kamu sudah tobat tapi masih melakukan maksiat. Kamu tobat melakukan maksiat.
Untuk apa? Untuk putus hubungan sama Allah. Walaupun kita berbuat maksiat, jangan sampai kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Apabila hamba tersebut berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghampirinya dengan lari-lari. Apabila hamba tersebut menghampiri Allah dengan berlari, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih cepat. Apabila kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, maka Allah Subhanahu wa taala akan merangkuh kita satu hasta. Apabila kita mendekatkan Allah satu hasta, maka Allah Subhanahu wa taala akan merangkul kita 1 meter. Begitu kedermawannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ahli taubat. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Di antara ketaatan hati adalah at-thiqah birrizq minallah. Kalau kita ketahui sekarang ini, di era pandemi ini, yang mana semua perekonomian melamban, semua perekonomian jatuh, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ban roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita akan di bawah, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membaliknya sampai kita di atas lagi. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kuncinya apa? Kuncinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjerumus di dalam maksiat. Jangan sampai kita terperosot dan terperosot lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kita terperosot, banyak-banyaklah naik ke atas dan lihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang belum dikabulkan oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di antara ketaatan hati adalah al-bughdud dunya. Al-bughdud dunya, tidak suka dunia. Kita harus menggapai, atau kita harus tentang dunia ini mencari apa yang kita hajatkan. Orang-orang salihin, ala qadr yang dia terima di dunia, la yazid, dan tidak lebih, itu lillahi ta'ala, punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Husain, Al-Habib Husain ibni Syekh Abu Bakar bin Salim, putra dari Syekh Abu Bakar bin Salim sendiri, memiliki hektaran perkebunan. Nah, suatu saat dikatakan, ya Habib, bagaimana kalau suatu saat hutan ini terbakar? Bagaimana suatu saat kalau kebun Anda terbakar? Apa jawabnya? Kalaupun terbakar semuanya dan tidak tersisa satu pun dari tanamanku, maka tidak bergerak satu hulu helai rambutku ini. Itu apa? Menandakan Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam kekasih-kekasihnya Allah dunia ini di telapak tangannya, tidak di hatinya. Kapan sekali diambil oleh Allah, ya ikhlaskan, ya bukan rezekinya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang-orang yang selalu menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adawatun nasa wasyaitan, dan kita harus memusuhi nafsu kita dan syaitan kita. Wal mahabbatullah wa rasuluh wa sahabatihi wa ahli baiti wa tabi'in. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi dan keluarganya Nabi. Wa tabi'in wa salihin, cinta kepada orang-orang saleh. Tabi'in, tabi'in ini adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi. Wasalihin, orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang selalu mencintai orang-orang yang saleh. Waridha anillah, dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal alaih, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, kita berdoa, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita, usaha kita, kerja kita sudah ditulis oleh Allah termasuk ibadah. Maka dari itu hasil kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa kerja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menggaji kita, Allah yang akan memberi pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Wa ghairu dzalik min wajibati qalbiyah wal munjiyah. Dan yang lainnya masih banyak ketaatan-ketaatan hati, yang mana termasuk
Ketahanan hati adalah an-nadam alal ma'asi, menyesal. Banyak sekali dosa-dosa yang kita berbuat, banyak sekali maksiat-maksiat yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit menambah keberkahan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu taat hati kita, bersambung hati kita kepada orang-orang saleh, bersambung hati-hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.